Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan praktekkan percobaan sel elektrolisis, pokok bahasan, reaksi redoks, dan elektrokimia. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum elektrolisis ini yaitu alat yang pertama statif, tiang statif, kemudian clamp holder, tabung U, kemudian pipet tetes, kemudian adaptor atau catu daya, baterai, pengganti baterai di sini, kemudian elektrode karbon yang saya gunakan. Elektrode karbon ini bersifat inert atau tidak bereaksi. Kemudian kabel penghubung. Dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu larutan tembaga 2 sulfat CuSO4, larutan Ki kalium iodida, kemudian kertas lakmus, indikator PP, dan juga larutan amino atau dikenal dengan kanji. Langkah pertama pada praktikum elektrolisis ini yaitu kita rangkai dulu alatnya, pasang alat ya, ini dalam statif, kita hubungkan, kita pasang elektrodenya. Jadi sebelum kita masukkan ke dalam larutan, kita timbang terlebih dahulu elektrodenya. Ini tadi sudah saya timbang, nanti ada catatannya. Kedua elektroda ini kita tandai mana yang bentuk positif dan mana yang bentuk negatif atau yang berada pada katode dan anode. Kita tandai. Ingat di sini pada sel elektrolisis itu berlaku untuk menghafal posisi katode dan anode, yaitu kenap, katode negatif, anode positif. Jadi untuk negatif di sini saya kasih kabel warna hitam. Kemudian untuk positif anode yaitu kabel berwarna merah. Yang kita colokkan masing-masing elektrode pada larutan tembaga sulfat. Kemudian kita putar. Ya, kita putar daya yang kita inginkan. Semakin besar dayanya, ini saya kasih 6 ampere arus yang keluar. Semakin besar maka proses elektrolisis yang terjadi akan semakin cepat. Prinsip elektrolisis ini banyak kita temui atau jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada proses pelapisan logam. Contoh reaksi elektrolisis pada elektrode inert yaitu elektrode karbon yang saya gunakan. Sebelumnya C pada larutan CuSO4, larutan CuSO4 terurai menjadi ion Cu2+ dan SO4 domin. Kita lihat aturan pada reaksi elektrolisis, di mana pada katode dipengaruhi oleh kation dan pada anode dipengaruhi oleh elektrodenya. Pada katode terjadi reduksi di kenap di mana katode negatif, anode positif. Kemudian pada katode ini ground, katode reduksi, dan anode oksidasi, terjadi reaksi oksidasi.
Kita lihat kationnya, karena yang berpengaruh di sini adalah kation. Ya. Kationnya, maka kation pada larutan tembaga sulfat di sini yaitu Cu12. Cu2+, jika kita lihat pada aturan-aturan 3 aturan ini, pada aturan 1 kation golongan 1A, 2A, Al dan Mn yang direduksi adalah air ya. Yang direduksi air. Nah, karena Cu2+ ini tidak termasuk pada golongan 1A, 2A dan yang disebutkan ini, maka yang direduksi di sini yaitu selain kation nomor 1. Nah, sehingga di sini logam akan anion kationnya akan tereduksi menjadi logamnya, sehingga di sini penulisan reaksi pada katodenya, karena di sini anionnya yaitu tembaga Cu2+ plus elektron mengalami reduksi menjadi Cu logamnya. Sini muatannya 12, maka untuk menetralkan ditambah 2 elektron, karena sini muatannya 0. Nah, itu cara menentukan reaksi di katode. Kemudian reaksi di anode, kita lihat anionnya yaitu SO4 2-. SO4 2- karena yang digunakan metode inert yaitu elektrode karbon. SO4 2- di sini merupakan anion sisa asam oksi, sehingga yang dioksidasi yaitu air, sehingga pada anode yang teroksidasi yaitu air, yaitu 2H2O menjadi O2 plus 4H plus 4 elektron. Kemudian untuk menyetarakan reaksinya menjadi satu reaksi utuh, maka kita lihat di sini muatannya, yaitu jumlah elektronnya. Pada katode jumlah elektronnya 2, pada anode jumlah elektronnya 4. Maka untuk mencarakan jumlah elektron, muatannya kita kalikan 2. Kita kalikan 2 sehingga menjadi 2Cu2+. Elektronnya sudah sama-sama 4, saling meniadakan, plus 2H2O menjadi 2Cu plus 4H plus O2. Ini cara menuliskan reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode karbon. Sekian saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.